Bu Nurjana hari ini ingin melakukan apa ya? Hari ini saya akan melakukan coaching dengan Bu Eli terkait dengan permasalahan yang akan disampaikan oleh Bu Eli nanti. Luar biasa sekali. Untuk coaching hari ini apa yang sudah Bu Nurjana persiapkan? Untuk persiapannya di sini saya sudah mempersiapkan terkait pemahaman dan penggunaan alur tirta dalam proses coaching. Luar biasa sekali, sudah persiapan yang matang. Tapi di sini saya ingin mengingatkan sejenak bahwa untuk coaching ini kita memerlukan yang namanya kompetisi inti. Yang pertama adalah present. Bagaimana Bu Nurjana bisa hadir secara penuh untuk bisa satu persatu mendengarkan secara aktif bagaimana yang akan disampaikan oleh Bu Eli Rohana. Dan kemudian yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar nantinya bisa menggali lebih dalam lagi dan juga bisa nanti membantu proses rencana aksi yang akan dilakukan oleh Bu Eli Rohana. Terima kasih Bapak. Insya Allah saya sudah mempersiapkan juga terkait kompetensi inti yang harus dilaksanakan. Luar biasa. Untuk skala persiapannya Bu, kalau boleh tahu sudah sampai skala berapa ya? Kalau saya menilai diri sendiri dari skala mungkin 1 sampai 10 itu saya menilai diri saya itu baru sampai 6 atau 7 Pak, belum sampai 10 seperti itu. Ya, tidak apa-apa. Saya yakin dari persiapan yang matang, walaupun tadi masih mungkin dikira masih 7, tapi saya percaya pasti berusaha sudah sampai 10 persiapannya. Oke, selamat untuk melaksanakan coaching pada sore hari ini. Ya, terima kasih Bapak. Selamat sore Bu Eli. Selamat sore Bu. Bu Eli biasanya itu terlihat sumringah, terlihat semangat. Kok ini tidak seperti biasanya? Sedang ada apa tuh Bu Eli? Gini Bu, sebenarnya ada sedikit masalah nih. Saya pengen cerita sedikit ke Bu Nurjana. Kira-kira ada waktu nih di sore ini? Lebih sibuk. Insya Allah saya ada waktu jika Bu Eli ingin menceritakan sesuatu, ingin menyampaikan apa yang menjadi permasalahan Bu Eli. Wonten permasalahan nopo Bu Eli? Bu Nurjana gini loh. Bu Nurjana ingat nggak waktu kemarin saya disupervisi sama Bapak pengawas? Oh iya, saya ingat kemarin ketika di pembelajaran Ibu gitu. Iya, betul. Waktu itu kan Bapak pengawas masuk nih di kelas saya, terus aduh saya ditegur nih Bu. Ditegur sama Pak pengawas. Iya, jadi kayak aduh. Ditegur bagaimana? Begini, waktu sedang pembelajaran nih, Bapak pengawas itu menanyakan saya ada yang kurang Bu dalam proses pembelajaran ini seperti itu. Saya kan, kenapa nih Pak kurangnya? Kayaknya Ibu tidak menggunakan buku teks seperti itu. Terus saya menjawab Bu, saya menggunakan sumber belajar lain. Saya ngambil dari YouTube, terus buku-buku bacaan di perpustakaan dan lain-lain Bu gitu. Terus tapi kok Bapak pengawas kayak kurang berkenan dengan jawaban saya, kayak agak gimana gitu Bu. Ketika Bu Eli memberikan argumen seperti itu, yang Bu Eli tangkap dari pengawas itu kepripun? Itu kayak gini, kan menanyakan, dia pertama menanyakan dulu untuk hasil dari pembelajaran ini bagaimana Bu. Saya memang kalau dilihat dari hasil sih memang agak kurang, tapi kan saya berusaha menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, yang berpusat pada anak, biar anak itu menyenangkan gitu lah pembelajarannya. Gimana Ibu ya? Dari hasil itu tadi, walaupun itu menyenangkan, berpusat pada anak, apakah sudah tercapai seperti tujuan pembelajaran itu semuanya sudah tercapai secara maksimal atau belum? Kalau berpusat pada anak sudah. Terus tapi kalau misalnya ada sih Bu, kayaknya ini hasilnya Bu. Kemarin itu ada beberapa anak yang kayaknya kurang merespon, terus di hasil akhir itu ada yang tidak mengumpulkan tugas Bu. Itu gimana ya Bu? Berarti dari saran Pak pengawas tadi kira-kira ada harapan apa yang kepengen disampaikan ke Bu Eli dari situ ya? Kayaknya ya Bu, kayaknya mungkin Bapak pengawas itu melihat pembelajaran saya kurang maksimal ke anak Bu. Jadi oh ini hasilnya anak kan kurang maksimal, terus akhirnya beliau menyampaikan ke saya, mengkritik saya, intinya kepengen saat pembelajaran saya itu jauh lebih baik, tapi ya Bu. Ya, bisa jadi Pak pengawas menyampaikan itu karena memang berharap seperti itu, agar pembelajarannya itu bisa maksimal semuanya tercapai ya, dengan perbedaan dan karakteristik anak itu bisa tercover semuanya.
kira-kira Bu Eli itu punya apa namanya ide atau punya gagasan apa untuk hal tersebut? Ini loh Bu, saya kan yang saya takutkan, saya nanti tiba-tiba dipanggil sama Pak Kepala Sekolah, nggih. Otomatis kan beliau bercerita kan kepada Pak Kepala Sekolah, takutnya itu loh Bu. Aduh, ini jadi saya nggak was-was juga nih. Menurut Ibu gimana nih Bu? Sekarang Bu Eli merasa takut, berarti untuk mengatasi ketakutan itu Bu Eli perlu mempersiapkan apa ya Bu? Saya meminta maaf dulu ya Bu. Misalnya gini loh Bu, saya itu meminta maaf sebelum saya dipanggil sama Bapak Kepala Sekolah, saya minta maaf dulu. Saya meminta maaf kepada beliau, saya terus terang karena saya sudah bukan membantah ini, tapi apa ya, saya menyampaikan ide saya karena memang saya tidak menggunakan buku teks gitu, tapi memang setelah dipikir-pikir memang buku teks itu perlu melihat dari hasil kegiatan anak itu perlu. Terus setelah saya minta maaf kepada Bapak Kepala Sekolah, bagaimana? Iya, kira-kira ke pengawas bagaimana? Nah, itu. Jenengan mau melakukan apa? Saya ditemani Bapak Kepala Sekolah untuk menemui pengawas meminta maaf. Setelah meminta maaf, saya itu kira-kira mau berusaha menggunakan buku teks seperti itu. Jenengan juga mau minta maaf atau menyampaikan itu saja kira-kira? Ya, Bapak pengawas. Saya pertama minta maaf dulu, saya pertama minta maaf, terus yang kedua baru saya insya Allah akan menggunakan buku teks dalam kegiatan belajar mengaji. Kemudian pada pembelajaran Ibu ingin melakukan apa kira-kira? Setelah melihat hasil, memang dilihat dari hasil kok kayaknya agak kurang. Bagaimana kalau saya berusaha menggunakan buku teks, mencoba menggunakan itu, terus mungkin dikombinasikan dengan pembelajaran yang lain. Siapa tahu hasil dari kegiatan anak itu bisa maksimal itu gimana ya? Iya, bagus sekali Bu Eli menyampaikan tadi terkait rencana-rencananya. Dari pertama menyampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah terkait kegundahan Ibu nih, perasaan Ibu tadi, kemudian menyampaikan kepada Bapak pengawas juga untuk meminta maaf dan memperbaiki proses pembelajaran Ibu serta memperbaiki dalam pembelajaran, yakni menggunakan saran nih. Tadi disampaikan menggunakan saran dari Bapak pengawas agar hasilnya itu maksimal dan tercapai seperti tujuan pembelajaran yang diharapkan, seperti itu gitu. Ibu punya apa namanya komitmen apa atau punya kekuatan apa Bu yang dapat membantu Ibu untuk melaksanakan hal tersebut? Mungkin kalau saya menggunakan ini kolaborasi dengan teman, bagaimana nih teman sekolah, saya kepengen berkolaborasi, kita komunikasi lah secara aktif untuk kegiatan pembelajaran. Itu bagaimana? Ya, bagus sekali ketika Bu Eli ingin berkolaborasi dengan rekan sejawat Ibu untuk sharing ya? Iya betul. Ya, untuk sharing terkait pembelajaran juga agar lebih baik lagi. Kira-kira Bu Eli mau melaksanakan itu mulai dari kapan? Kalau saya sih kepengen secepatnya, tapi yang pertama saya meminta maaf dulu nih. Saya mau meminta maaf dulu, berarti setelah itu mungkin pokoknya saya berharap secepatnya, mungkin besok saya sudah minta maaf kepada kepala sekolah, terus minta ditemani ke pengawas. Setelah itu insya Allah saya baru action. Berarti besok akan memulai komitmen Ibu, kemudian setelah itu memulai dengan melanjutkan dengan menemui pengawas serta memperbaiki dalam pembelajaran Ibu Eli nih. Setelah menceritakan ini semua, perasaan Bu Eli bagaimana? Alhamdulillah Bu, menjadi lebih plong, sudah tenang. Oh ya, ternyata kalau kita sharing, kalau kita ngobrol, ada solusi yang dapat kita ambil dari situ. Terima kasih sekali Bu Ruzana atas waktunya. Bu Eli juga luar biasa sekali. Dia tadi sudah bisa menggali ya, sudah menyampaikan ide-ide dari Bu Eli sendiri terkait permasalahan, solusinya tadi untuk meminta maaf, kemudian menemui pengawas serta memperbaiki pembelajaran Ibu. Semoga dengan itu semuanya nanti Bu Eli itu bisa menjalin hubungan yang baik, yang nyaman dengan Bapak Kepala Sekolah juga dengan pengawas gitu. Dan tentunya memperbaiki pembelajaran agar pembelajaran itu maksimal untuk seluruh siswa yang memiliki karakteristik berbeda-beda gitu. Seperti itu. Terima kasih sekali Bu Ruzana atas waktunya. Mohon maaf bila mengganggu. Tidak mengganggu.
Nurjana sendiri yang ingin saya tanyakan, bagaimana perasaan Bu Nurjana ketika tadi melaksanakan coaching dan bertindak sebagai coach untuk hari ini? Baik, terima kasih Bapak. Untuk perasaan saya tadi menjadi coach ya, saya lebih merasa percaya diri ketika menanggapi permasalahan dari rekan sejawat saya seperti itu. Luar biasa. Kalau Ibu sendiri tadi menilai proses coaching yang sudah dilaksanakan, kira-kira keberhasilan dari proses coaching ini sudah sampai skala berapa? Kalau dari keberhasilannya, tadi saya menganggap diri saya itu masih 7, mungkin sekarang saya merasa ya sedikit meningkat Pak, dari 7 seperti itu. Ya, luar biasa sekali. Sebenarnya kalau saya melihat itu segala macam tahapan dari tirtanya sudah sangat terlihat sekali. Bagaimana tadi Ibu menggali tujuan dari coaching pada hari ini, kemudian mengidentifikasi setiap masalah yang dihadapi oleh Bu Eli dengan sangat bagus, dan kemudian bagaimana menggali Bu Eli agar bisa merencanakan aksi untuk memecahkan masalah dari beliau. Kemudian tidak lupa juga bagaimana Bu Nurjana tadi sudah bisa menggali tanggung jawab dari Bu Eli itu sendiri. Dan saya menilai ini proses coachingnya tadi sudah sangat luar biasa, bahkan ya hampir 10 Bu, ya sudah sangat luar biasa. Dan tentunya ini semoga bisa menjadi motivasi bagi Bu Nurjana agar nantinya ketika ada teman yang lain memiliki suatu permasalahan bisa didengarkan dengan baik dan dilaksanakan proses coaching tersebut kepada teman yang lainnya. Iya Bapak, insya Allah itu bisa menjadi bekal saya ketika nanti ada rekan sejawat yang punya permasalahan, dan di situ saya harus memposisikan diri sebagai coach. Betul sekali. Tetap semangat Bu Nurjana untuk bisa menggerakkan teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayang si patokaan makai go gorokan sayang si patokaan makai go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Eli. Selamat sore Bu Jana. Pada sore hari ini Bu Eli hendak melaksanakan apa? Ini Bu, saya mempunyai rencana mau melaksanakan coaching dengan Pak Sony. Untuk proses pelaksanaan coaching itu apa yang sudah Bu Eli persiapkan? Untuk proses coaching nanti saya sudah mempersiapkan itu Bu sesuai dengan alur tirta. Wah, bagus sekali. Bu Eli sudah menyiapkan diri dengan pemahaman alur tirta. Tentunya Bu Eli juga harus memperhatikan di kompetensi-kompetensi inti dalam coaching, di antaranya present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dengan rasa, serta mengajukan pertanyaan yang berbobot, Ibu. Nah, dari kompetensi tersebut, kompetensi mana yang ingin Bu Eli kembangkan? Kalau kompetensi yang ingin saya kembangkan sih itu Bu, saya ingin memfokuskan pada coachingnya, biar coachingnya itu saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot. Dia bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Kemudian dari skala 1 sampai 10 ya, jika kita gambarkan, kira-kira persiapan Bu Eli itu menilai diri sendiri sudah sampai skala mana? Kalau ini kan belum terlaksana nih, baru rencana. Kalau saya amati itu sepertinya dengan alur tirta itu saya kayaknya mungkin masih di 6 lah Bu Ibu. Masih di 6. Iya, kayaknya. Tidak apa-apa. Tentunya nanti coba kita lihat apakah benar-benar Bu Eli masih di 6 atau malah justru sudah melampaui 6. Monggo silakan Bu Eli bisa melaksanakan proses coachingnya dengan Pak Sony. Terima kasih Bu Nurjana. Selamat sore Pak Sony. Selamat sore Bu Eli. Sehat Pak Sony? Alhamdulillah sehat. Bu Eli bagaimana? Alhamdulillah sehat Pak Sony. Gimana Pak Sony? Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, yang pertama saya mohon maaf karena sudah mengganggu waktu Ibu, karena saya membutuhkan beberapa solusi Bu atas permasalahan yang sedang saya alami di kelas saya. Kira-kira masalah apa itu Pak? Boleh saya tahu Pak? Ini cukup lumayan menyita perhatian saya. Jadi seperti ini Bu, tadi pagi itu ada orang tuanya Kesa datang ke sekolahan Bu. Beliau itu menuturkan bahwa anaknya Kesa itu telah menjadi korban bullying di sosial media.
beliau itu menuturkan bahwa si Kesha ini mempunyai grup dengan Ilona dan juga dengan Rijani. Tapi di grup tersebut si Kesha itu selalu menjadi bahan bullying mereka berdua. Bahkan sampai ada kata-kata hewannya, Bu. Dan ternyata screenshotnya itu sudah dikirimkan ke saya baca astagfirullah gitu. Sangat luar biasa sekali nih Pak. Saya juga ikut miris nih dengan kejadian itu. Menurut Bapak nih, kira-kira mereka itu di kelas itu bagaimana Pak? Nah ini Bu. Jadi yang saya kaget juga setelah saya membaca dari beberapa screenshot itu Bu, saya itu tidak menyangka bahwa anak-anak ini yang bertiga ini di kelas itu seperti anak yang ya tidak terlalu dia cenderung pendiam. Bagaimana Ilona dan juga Ridhani serta si Kesha di kelas saya juga tidak pernah melihat adanya permasalahan di antara mereka bertiga. Tapi anehnya setelah saya melihat di sosial media seolah-olah seperti bukan mereka. Jadi seolah-olah mereka itu di sosial media sangat mudahnya mereka berbicara yang tidak baik. Gitu, berarti di kelas itu mereka itu terlihat tidak selayaknya di sosial media gitu Pak. Betul sekali. Itu kalau misalnya Bapak ceritakan seperti itu kemarin itu saya sempat membaca gitu. Membaca itu ada memang beberapa tipe bullying. Kalau setelah saya amati itu kayaknya bullying yang terjadi di kelas Bapak itu cyberbullying apa nih Pak? Iya, sepertinya saya juga seperti itu. Karena memang ini semuanya terjadi di sosial media. Sedangkan di dunia nyata di kelas saya cukup melihat mereka sesuai pribadi yang sangat santun. Bahkan Ilona Bu, kalau mau tahu itu setiap kali saya beri nilai dia tidak pernah lupa mengucapkan terima kasih ke Pak. Tapi ternyata di sosial media seperti ini Bu. Kira-kira nih Pak, Bapak itu bagaimana dengan kejadian seperti itu di kelas itu? Nah, saya kaget. Saya sudah mewanti-wanti setiap siswa saya sejak awal tahun pelajaran, jangan sampai terjadi yang namanya bullying apapun bentuknya. Saya sudah mewanti-wanti, sudah mengancam siapapun yang melakukan bullying akan Pak Guru berikan pelajaran, akan Pak Guru berikan hukuman yang seberat-beratnya. Tapi ternyata seperti ini, kejadian masih terjadi. Pak, sabar lagi. Mungkin ini cobaan deh Pak di kelas Bapak ada seperti itu. Terus kira-kira nih Pak, apa dengan Bapak memberi hukuman ke mereka itu bisa menjadi jera, terus besok tidak melaksanakan bullying itu lagi? Kira-kira awalnya saya kayak gitu, ya pokoknya setiap ada permasalahan saya marahin aja biar mereka takut. Tapi nyatanya dengan kejadian ini saya jadi sadar ternyata apa yang selama ini saya lakukan itu salah. Mereka hanya bisa di kelas tidak melakukan bullying, tapi ketika tidak ada saya di itu sosial media. Betul sekali. Ini kan karena mungkin hukuman itu hanya di dalam kelas gitu. Itu kan terjadi cyberbullying. Nah sekarang kira-kira nih tindakan Pak Sony setelah melihat kejadian itu dimarahi tidak maksimal, tidak menjadikan anak jera, itu kira-kira bagaimana Pak? Awalnya saya akan memanggil mereka berdua, saya marahi habis-habisan. Tapi nyatanya terjadi seperti ini. Iya, terus terjadi. Jadi sepertinya mungkin saya harus merubah metode ya Bu. Coba Bapak cari metode lain. Kan Bapak lebih paham nih kelas Bapak. Kira-kira apa Pak? Ya kalau saya melihat keseharian mereka sih sebenarnya mereka santun ya. Tapi berarti mungkin saya akan memanggil mereka satu persatu, dari Ilona dulu, kemudian Rinjani, kemudian si Kesha. Saya akan tanyakan satu persatu, mungkin dari hati ke hati ya Bu. Siapa tahu mereka bisa terbuka ya. Kalau itu saya lebih setuju Pak dengan tadi diberi pengajaran nggak jadi, karena memang di belakang jenengan mereka kan masih seperti itu. Kalau satu persatu mungkin itu lebih efektif Pak. Nah kalau seperti itu kira-kira itu Bapak itu komitmen setelah dapat solusi seperti itu bagaimana Pak komitmennya untuk kedepannya? Ya pokoknya yang jelas yang pertama langkah terdekat saya ingin memanggil mereka, saya ingin ngobrol dengan mereka dari hati ke hati. Saya uraikan satu persatu benang kusutnya. Nanti kita akan simpulkan apa permasalahan inti mereka, nanti kita damaikan.
Tapi yang jelas ini sebagai pelajaran bagi teman-teman yang lainnya juga. Nanti saya akan bawa ke kelas. Dari kelas nanti saya tidak akan membawa siapa yang sedang bermasalah ini, tapi sebagai generalisasi saja, agar nanti teman-teman yang lain juga tidak melakukan cyberbullying ataupun bullying secara langsung pun juga tidak terjadi. Ya, luar biasa sekali Pak. Kalau menurut saya itu sudah sangat luar biasa. Insya Allah nopo nggih dengan metode Bapak seperti itu kan tidak membuka aib nggih, anak itu tidak tersakiti. Nah, mudah-mudahan rencana Bapak dapat terlaksana dengan baik, dengan lancar, anak-anak juga dapat kembali seperti semula, tidak ada bullying lagi. Karena kita nih harus napa nggih, tindakan bullying itu sangat tidak baik ya Pak menurut kita kan nggih. Betul sekali, sangat berbahaya ya Bu. Nggih, sangat. Apalagi ini kan menimbulkan si Kesha itu secara psikis dia sangat takut dan punya rasa malas untuk berangkat ke sekolah karena mungkin takut dengan Rinjani ataupun Ilona. Makanya harus segera saya tangani ya Pak. Betul sekali. Ini Pak, setelah kita tadi ngobrol nggih, bagaimana perasaan Bapak? Ya, alhamdulillah tadi saya tadinya bingung ya. Saya takut salah langkah. Karena memang ya walaupun bagaimanapun juga tiga-tiganya adalah murid saya. Betul Jadi sekali. harus saya selamatkan tiga-tiganya, bukan hanya menyalahkan di salah satu pihak saja. Tapi yang jelas dengan adanya kita ngobrol hari ini, saya jadi ada gambaran ya bahwa mereka itu tidak mempan hanya karena dimarahi saja. Iya, betul sekali Hanya Pak. takut kalau ada saya saja. Nggih. Ternyata di belakang saya mereka malah tidak ada. Ya satu kata pun yang saya ucapkan tidak ada yang masuk Nggih, kepada betul mereka. sekali malah disampaikan nih Pak. Betul sekali. Alhamdulillah saya sangat berterima kasih juga Bapak kan cerita ke saya, jadi saya dapat ilmu baru. Oh ternyata bullying itu tidak hanya terjadi di dalam kelas secara langsung, ternyata di sosial media juga banyak ya Pak. Bapak itu akan melaksanakan itu kapan ya Pak? Ya saya akan segera. Mungkin ini karena sudah sore, besok akan saya paling satu persatu. Dan saya jadi ingat nih Bu, ini memang terjadinya adalah di luar jam sekolah ya. Enggak, betul. Jadi ini memang harus ada komunikasi dengan orang tua ya, untuk bisa saling mengawasi ketika mereka berada di rumah, karena yang memfasilitasi handphone juga orang tua juga. Iya, betul sekali. Ya, jadi ini sekaligus nanti mungkin saya akan mencoba untuk berkomunikasi dengan orang tua agar nanti bisa saling bersama-sama baik di sekolah maupun di rumah untuk mengawasi anak agar tidak terjadi bullying. Seperti itu. Sangat luar biasa sekali Pak. Kita hari ini Bapak juga sudah memberikan pengalaman ke saya. Mudah-mudahan rencana Bapak itu dapat berjalan dengan lancar, konsisten nih Pak. Mesti terus mudah-mudahan tidak ada lagi bullying. Gitu. Terima kasih Pak. Mungkin. Terima kasih juga nih Bu Eli. Ya, saya tadi yang tadinya masih pusing sekali, alhamdulillah mempunyai sebuah solusi yang bisa, insya Allah saya akan segera langsung laksanakan, akan segera saya eksekusi. Terima kasih sekali Bu Eli. Sama-sama Pak. Bagus sekali, luar biasa tadi proses coachingnya. Jadi saya memperhatikan itu sudah mengalir sekali, natural. Di sini saya ingin menanyakan kepada Bu Eri sebagai coach, perasaannya sekarang bagaimana Bu setelah melakukan coaching? Sudah lega, ternyata tidak seperti yang saya bayangkan di awal. Tadinya kan saya bayangkan apa nih kira-kira yang apakah pertanyaan saya itu dapat dijawab atau pertanyaan saya berbobotkah ke Pak Sony. Ternyata oh kita berjalan, kita mengalir, alhamdulillah sesuai dengan harapan saya. Berarti kompetensi inti yang ingin Ibu kembangkan tadi sudah Iya, dirasakan sudah, sendiri ya, saya dengan rasakan. indikatornya sudah bisa memberikan pertanyaan berbobot, kemudian memfokuskan kepada masalah Pak Sony. Dan kemudian dari situ kira-kira jika tadi kita ukur skalanya itu 1 sampai 10, Bu Eli merasa baru sampai 6. Tapi tadi saya melihat itu ternyata sudah luar biasa sekali, jauh dari 6 sudah 9, hampir mendekati 10 Bu. Coachingnya luar biasa bagus, sudah terlihat dari kompetensi intinya, kehadiran penuh tadi memperhatikan sekali, gitu. Kemudian mendengarkan juga aktif ya, bisa mendengarkan aktif, memberikan kesimpulan, juga berempati,
serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan tadi berbobot sekali, sehingga di situ sudah terlihat proses kemitraannya terlihat, kemudian proses kreatifnya juga sudah terlihat dan memaksimal potensi dari Pak Sony atau rekan sejawatnya, Ibu. Nah, sekarang dari sini potensi apa lagi yang ingin dikembangkan kompetensinya dari Bu Eli? Kalau saya itu kepengen meningkatkan kompetensi yang 3 itu Pak, yang present, yang membuat pertanyaan itu lebih berbobot lagi. Oke. Jadi kepengen lebih lah, karena kan tadi kan baru 9 dia, saya kepengen mendapatkan hasil yang maksimal juga. Jadi maksimal. Sekali, semoga kompetensi itu bisa Bu Eli terus tingkatkan Iya. sehingga tadi dari evaluasi di situ alur tirtanya juga sudah tercapai semua, dan nantinya itu bisa menjadi bekal Bu Eli dalam menghadapi permasalahan-permasalahan dari rekan sejawat, di mana Bu Eli harus memposisikan diri sebagai coachnya. Ketika seperti itu kan nanti bisa memaksimalkan potensi mereka, Bu Eli sebagai fasilitatornya untuk mengatasi permasalahan dan solusi mereka. Begitu Bu Eli. Terima kasih Bu Nurjana atas refleksinya. Bagus sekali, luar biasa. Pak Sony juga sangat bagus tadi menyampaikan. Berarti tadi sudah saya sampaikan semuanya dari refleksi, kemudian dari evaluasi tentang kompetensi yang sudah dicapai dan hendak ditingkatkan kembali juga. Begitu, berarti kita cukupkan saja Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayang sayang si patokaan makai go tego gorokan sayang. Sayang sayang si patokaan makai go tego. Assalamualaikum Pak Sony. Waalaikumsalam Bu Eli. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Eli. Gini Pak Sony, kan hari ini Pak Sony mau melaksanakan coaching nih. Iya. Bagaimana persiapan Bapak untuk coaching hari ini? Untuk hari ini selalu sudah saya siapkan, saya juga sudah membaca lagi bagaimana alur dari tirta yang akan saya jalani, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Insya Allah sudah saya coba breakdown satu persatu. Iya betul sekali Pak. Kita harus menggunakan alur tirta, tapi Bapak juga jangan lupa kita harus menggunakan kompetensi inti. Nah, kompetensi inti itu kita nanti presentnya, terus kita dengan kita aktif dengan menggunakan rasa, mendengarkan aktif nanti dari coachingnya. Terus jangan lupa kita harus menggunakan pertanyaan yang berbobot juga. Insya Allah akan saya ingat-ingat itu terus 3 kompetensi inti yang bisa saya gunakan. Sekarang nih Pak, sebelum coaching nih, kira-kira dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bapak buat dengan nanti coaching dengan Bu Nurjana, kira-kira di skala berapa penilaian Bapak? Kalau dari persiapan yang saya lakukan ya mungkin sekitar 6 lah, 6 atau 7. Coba kita lihat nanti Pak. Kalau Siap. saya pikir sih mudah-mudahan lebih dari itu Pak. Kita berharapnya lebih Insya Allah. Kita mungkin mulai coaching, monggo dipersilakan. Terima kasih Bu Eli. Iya, sama-sama Pak, monggo. Oke, Assalamualaikum Bu Nurjana. Waalaikumsalam Pak Sony. Oke, apa kabarnya nih Bu Nurjana? Alhamdulillah baik sekali. Pak Sony, apakah sore hari ini sedang sibuk? Oh tidak Bu Eli, Bu Nurjana. Ya Insya Allah hari ini sudah saya kosongkan jadwal dan bisa untuk mendengarkan keluhan dari Bu Nurjana. Alhamdulillah jika Pak Sony ada waktu, memang benar di sini saya ada sesuatu yang mengganjal, ada sesuatu yang kepengen saya ceritakan kepada orang lain agar nantinya bisa mendapatkan solusi harus bagaimana saya seperti itu Pak. Siap Bu Nurjana, Insya Allah saya akan setia untuk mendengarkan keluhan dari Bu Nurjana dan barangkali nanti kita bisa memecahkan masalah ini bersama-sama. Iya, betul sekali. Kalau boleh tahu Bu Nurjana, apa yang menjadi keresahan Ibu pada saat ini? Di sini ya Pak, saya itu sedang merasa tidak enak sekali hatinya karena kemarin di pagi-pagi itu saya dipanggil oleh Bapak Kepala Sekolah ke ruangannya dan saya itu ditegur terkait kinerja saya dan kedisiplinan
menjaga sehingga ibu kok bisa dipanggil oleh kepala sekolah? Kedisiplinan yang menyebabkan saya dipanggil itu memang beberapa hari ini saya itu datang ke sekolah agak terlambat, Pak. Tapi saya sudah memberikan informasi, sudah WA kepada Bapak Kepala Sekolah jika saya datang ke sekolah itu terlambat karena sesuatu hal. Ya, memang yang namanya kepala sekolah kadang mempunyai kesibukan ibu. Jadi ketika WA mungkin dibalasnya nanti dan sebagainya. Sehingga mungkin pada saat itu kepala sekolah tahunya ibu datang terlambat. Jadi memang ini suatu yang menjadi permasalahan bagi ibu dan tentunya pasti ada alasannya ya Bu. Kalau saya boleh tahu bagaimana alasan ibu kenapa bisa datang terlambat? Iya Pak, jelas ada alasannya. Tidak mungkin saya berangkat asal-asalan ya dengan sengaja berangkat siang, itu tidak. Di sini saya itu kan punya anak Pak, anak saya masih kecil dan sekarang itu masuk TK. Jadi saya itu setiap pagi harus mempersiapkan kebutuhan anak saya itu untuk berangkat ke sekolah. Kemudian setelah itu saya harus mengantar ke sekolah. Jadi itu yang menyebabkan saya datang terlambat di sekolah. Jadi seperti itu ya Bu. Jadi memang setiap orang pasti punya permasalahannya masing-masing. Begitu juga dengan Bu Nurjana. Tapi yang jelas apa yang kepala sekolah sudah lakukan, ya ini mungkin yang terbaik dari kepala sekolah. Karena kepala sekolah pasti tidak ingin ada guru-gurunya yang memang tidak disiplin. Jadi apa yang sudah dialami oleh Bu Nurjana dan juga dilaksanakan oleh kepala sekolah, ya ini sudah benar menurut versi dari kepala sekolah. Tapi memang Bu, segala permasalahan memang harus dibicarakan dengan baik dengan kepala sekolah. Nah, tadi Ibu sudah mengatakan bahwa sudah pernah mengirimkan WhatsApp nih mengenai permasalahan tersebut. Sudah menyampaikan. Sudah disampaikan dan kepala sekolah saya yakin juga sudah mengetahui permasalahan tersebut. Jadi keresahan apa yang memang masih dirasakan oleh Bu Nurjana nih yang ingin disampaikan Bu? Keresahan saya di sini karena tadi Bapak Kepala Sekolah itu merasa saya tidak hadir tepat waktu, kemudian itu menjadikan contoh yang tidak baik bagi murid-murid saya di sekolah. Karena anak saja harus datang jam 7, masa gurunya lebih dari jam 7, itu aku menjadi tidak enak sekali, ada perasaan tidak nyaman yang menyebabkan saya itu bekerja itu menjadi ganjalan itu Pak. Betul sekali. Jadi ada perasaan yang tidak nyaman dari Bu Nurjana kepada kepala sekolah. Nah, ini sudah kita ketahui ya akar permasalahannya. Jadi yang pertama adalah kira-kira nih apa yang ingin Bu Nurjana lakukan agar keresahannya bisa sedikit dihilangkan. Yang bisa saya lakukan kira-kira kalau saya menemui kepala sekolah menyampaikan bahwa teguran Bapak Kepala Sekolah itu kemarin memang benar adanya ya, karena kalau disadari itu Pak, ya memang saya salah sih Pak, tidak sepantasnya saya itu datang terlambat dan itu berulang-ulang kali. Jadi memang itu salah saya. Kemudian Bapak Kepala Sekolah ketika menegur itu memang sudah menjadi kewajiban Bapak Kepala Sekolah, dan selanjutnya saya meminta maaf karena kemarin berargumen dan merasa tidak tidak legowo ketika diberi teguran seperti itu. Bagaimana jika saya melakukan itu Pak? Wah, sudah solusi yang luar biasa Bu. Langkah-langkah yang tadi Bu Nurjana sudah sampaikan kepada saya itu menurut saya adalah sesuatu yang sangat baik. Bagaimana Ibu nanti bisa menemui kepala sekolah, kemudian meminta maaf dan menjelaskan lebih rinci mengenai permasalahan yang sedang dialami. Dan nantinya semoga bisa mendapatkan kebijaksanaan dari kepala sekolah. Nah, kalau dari segi ketidaknyamanan di hati Ibu sudah bisa kita tahu solusinya nih Bu. Nah, lalu ada PR satu lagi nih. Bagaimana agar Bu Nurjana tidak datang terlambat lagi? Agar tidak datang terlambat lagi bagaimana ya Pak? Coba saya ingat dulu. Oh iya Pak, saya ingat ternyata adik saya pun kemarin mendaftarkan anaknya ke TK. Jadi adik saya punya anak yang sekolah TK juga bareng dengan anak saya itu Pak. Mungkin dari situ saya bisa menitipkan anak saya ketika berangkat ke sekolah itu, nanti dititipkan ke adik saya, nanti ben
hal tersebut tidak menjadikan saya terlalu lama di rumah dan tidak datang terlambat. Wah, solusi yang luar biasa, Bu. Jadi ini ada permasalahan yang sudah ada solusinya ya, Bu. Jadi bagaimana nanti Bu Nurzana ya bagaimana bisa berkomunikasi dengan adik sepupunya. Barangkali bisa membantu Bu Nurzana agar Bu Nurzana tidak terlambat lagi. Ya, betul sekali Pak. Nanti saya juga akan menyampaikan dengan bahasa yang baik, menyampaikan dengan sopan, dan tentunya saya itu di situ meminta tolong agar adik saya itu juga membantu dengan senang hati, dengan legowo, tidak terpaksa ketika dididik anak saya untuk mengantar ke sekolah sekalian. Betul, Bu. Ya, jadi memang segala sesuatu harus dikomunikasikan dengan baik, baik nanti dengan kepala sekolah maupun dengan adiknya. Dan yang perlu saya tanya juga nih, Bu, kira-kira nih kapan rencana yang bagus ini bisa Ibu laksanakan? Ya, rencananya saya akan melaksanakan secepatnya Pak, menemui adik saya, insya Allah nanti pulang sampai di rumah ya. Kalau saya sudah selesai bersih-bersih dan sebagainya, saya akan mengunjungi rumah adik saya, kemudian menyampaikan kebenaran rumahnya juga tidak terlalu jauh. Nanti saya membicarakan hal tersebut, meminta persetujuannya juga dan keikhlasannya juga untuk dapat membantu saya. Betul, luar biasa, Bu. Jadi nanti segera dieksekusi ya, Bu, biar tidak lupa. Dan juga jangan lupa, kira-kira kapan nih Ibu bisa bertemu dengan kepala sekolah kita? Insya Allah besok pagi, kalau Bapak Kepala Sekolah tidak ada pekerjaan di luar sekolah, insya Allah besok pagi saya akan berusaha memperbaiki agar tidak datang terlambat, dan saya akan menemui Bapak Kepala Sekolah untuk meminta maaf serta menyampaikan penyesalan saya yang menjadikan tidak nyaman atas argumen saya kemarin yang ketika diberikan teguran itu membela diri dan kurang legowo. Ya, luar biasa, Bu. Ya, jadi besok ketika ada waktu segera saja temui kepala sekolah, nanti bisa berbicara lebih banyak dengan kepala sekolah. Dan saya yakin ini adalah rencananya sudah sangat baik, sehingga dieksekusi dan dijalankan secepatnya. Kemudian, Bu, nih kira-kira bagaimana Ibu memastikan bahwa Ibu tidak akan terlambat lagi? Untuk memastikan saya tidak datang terlambat sekali, di sini saya harus komitmen dengan diri saya sendiri, kemudian menjalankan apa yang sudah menjadi tadi kemantapan hati saya, rencana yang akan saya laksanakan itu benar-benar terlaksana, dan juga mempersiapkan semua dukungan-dukungan yang diperlukan ketika saya bangun pagi itu. Saya berarti harus masuk alarm, ketika memang saya harus menghubungi saudara saya, berarti di situ saya juga harus komunikasi secara aktif dan efektif. Betul sekali. Serta memberikan apresiasi Pak kepada adik saya itu karena sudah menolong. Betul sekali. Pokoknya segala apa yang sudah kita rencanakan, Ibu harus berkomitmen dengan diri Ibu agar rencana yang sudah kita jalankan tadi bisa benar-benar bisa membuat masalah kita terhilangkan atau bisa hilang tuntas dari yang tadi sudah Ibu ceritakan mengenai datang terlambat. Sudah ada solusinya, tinggal bagaimana komitmen Ibu untuk menjalankan segala rencananya dan bisa hilang, bisa berangkat ke sekolah dengan tepat waktu lagi. Betul, nanti jadi saya juga merasa enak ya Pak kepada kepala sekolah, apalagi itu urusannya dengan atasan. Kalau tidak enak kan nanti saya juga tidak nyaman ketika bekerja. Betul sekali, karena bagaimanapun kita semuanya keluarga besar ya, Bu. Betul. Agar sekolah kita bisa menjadi lebih maju lagi. Itu Bu Nurzana, bagaimana perasaannya setelah kita tadi mengobrol dan juga mencari solusi dari kegundahan-gundahannya hati Bu Nurzana? Sekarang saya merasa lebih tenang, lebih nyaman, dan insya Allah saya lebih percaya diri untuk melaksanakan apa yang tadi sudah menjadi komitmen saya Pak. Insya Allah saya akan bekerja dengan lebih senang lagi, lebih bahagia, dan tentunya itu akan memberikan dampak yang positif kepada murid saya. Amin. Semoga apa yang Bu Nurzana ceritakan dari masalah yang kecil ini bisa terobati, bisa dicari solusi yang terbaik dan bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya sehingga Bu Nurzana bisa menjadi guru yang lebih baik lagi. Terima kasih Bapak matur nuwun sekali atas waktunya, juga tadi pencerahannya nih Pak atas masalah saya. Kemudian di sini karena sudah sore saya mohon diri nih. Terima kasih Bu Nurzana. Matur nuwun sanget Pak Soni. Monggo, Pamit silakan. nggih.
Luar biasa sekali tadi setelah saya ternyata luar biasa Pak Sony. Setelah tadi saya mau observasi nih, saya tadi sedikit di sini nih ada catatan. Bapak sudah melaksanakan coaching dengan sangat bagus, natural, tidak pokoknya dari tadi penggunaan alur tirta itu sudah tepat dari tujuannya tadi. Terus Bapak mengidentifikasi masalah Bu Nurjana, terus merencanakan aksinya tadi, Bu Nurjana sudah keluar, terus tanggung jawabnya juga sudah. Terus tadi tidak lupa juga di kompetensi intinya itu, kalau menurut catatan saya ini sudah terlihat dari presentnya. Bapak mendengarkan Bu Nurjana secara aktif, terus juga Bapak itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot kepada Ibu Nurjana. Nah, sekarang nih Pak, Bapak kan tadi sudah coaching nih dengan Bu Nurjana. Tadi di awal saya sudah bertanya, Bapak kira-kira di skala berapa? 6 ya Pak? 6 apa 7 ya? Di skala itu. Nah, sekarang kalau setelah coaching nih, kira-kira Bapak itu dari penilaian skala 1 sampai 10, Bapak ini di skala berapa? Tadi ketika pas di awal memang saya agak sedikit kurang percaya diri ya Bu, ya di angka 6. Tapi setelah tadi berjalan dengan masukan dengan dari Bu Nurjana sendiri, kemudian kita mengalir, saya rasa kita sudah di angka 8 mungkin Bu. Nah, kalau menurut Bapak sudah di angka 8 tahun, tapi kalau menurut pengamatan saya, tadi saya mengamati Bapak sudah sangat luar biasa sekali. Kalau dari skala 1 sampai 10 hampir mendekati 10 Pak, 9 juga sudah sangat luar biasa sekali. Bapak perlu lebih meningkatkan lagi ya Pak kompetensi intinya tadi biar dapat mengalir ya. Siap. Terima kasih Pak. Kiranya cukup nih Pak untuk sore hari ini, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.